Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di kelas analisa zat gizi. Hari ini kita akan membahas mengenai kadar air, abu, dan garam. Oke, sebelum saya bahas mengenai kadar air, abu, dan garam, kita masuk dulu kepada pengertian dari analisis proksimat. Apa sih analisis proksimat itu? Tuh ya. Analisis proksimat itu sebenarnya adalah analisis untuk menentukan suatu zat gizi yang ada pada bahan pangan. Kita lihat di sini ada zat gizinya yang berupa air, abu, karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, di sini kita akan bahas untuk yang kadar air, abu, dan nanti juga akan saya tambahkan untuk kadar garam pada suatu bahan pangan. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk yang pertama itu adalah mengenai analisa pada kadar air atau analisis kadar air. Sebenarnya apa sih gitu ya pentingnya kadar air dalam suatu bahan pangan? Sebenarnya kadar air dalam suatu bahan pangan itu berfungsi untuk Oke, di sini saya mau memberitahukan mengenai pentingnya kadar air dalam bahan pangan. Yang pertama, dia merupakan faktor kualitas dalam pengawetan beberapa produk dan akan mempengaruhi stabilitas dari produk tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah dried milks. Jadi kalau kalian lihat susu-susu bubuk ya, dia memang harus kita ketahui kadar airnya dan kita juga harus menurunkan kadar air dari susu tersebut sehingga kalau susu tersebut sudah menjadi tepung ya dalam bentuk tepung maka kadar airnya sudah lebih rendah, makanya dia bisa awet. Kemudian yang kedua itu adalah pengurangan kadar air ya, dia digunakan untuk kenyamanan dalam pengemasan atau pengiriman suatu produk. Contohnya misalnya adalah susu kental manis yang merupakan sebagiannya adalah solid, hampir 50% lebih dia adalah solid. Kemudian untuk yang ketiga yakni mengetahui komposisi standar bahan pangan. Contohnya adalah ketika kita memeriksa kadar air pada keju cheddar. Dia harus memiliki kadar air sebesar kurang dari sama dengan 39%. Oke, saya lanjutkan. Untuk air dalam bahan pangan, yakni kalau kita bagi air dalam bahan pangan itu ada literatur yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Di sini saya jelaskan untuk yang mengatakan 2, yakni yang pertama adalah air bebas. Air bebas yaitu air yang terdapat dalam ruang antar sel atau ada juga yang menyebutkan ruang intergranular dan berada dalam pori-pori bahan pangan. Air ini biasanya berlaku sebagai agen pendispersi bahan-bahan koloidal dan sebagai pelarut senyawa-senyawa kristalin. Biasanya ya. Kemudian yang kedua itu adalah air terikat, yaitu air yang berikatan dengan makromolekul. Makromolekul di sini bisa karbohidrat, protein, gitu ya, lemak. Dia berbentuk hidrat dengan garam-garam di dalam selnya. Atau kita lihat di sini adalah Na2SO4 10H2O yang merupakan bentuk dari hidrat dan garam tadi. Oke, kemudian tadi si air tadi ya, jenis-jenisnya air tadi, kandungan air dalam bahan pangan tadi itu dapat mempengaruhi metode analisis apa sih yang mau kita lakukan.
Ya, ini adalah macam-macam dari metode analisis untuk air, penentuan kadar air. Yang pertama adalah dengan cara metode oven kering. Kemudian ada oven vakum atau keduanya ini biasa juga ada yang menyebutkan sebagai metode pengeringan atau drying method. Kemudian ada metode destilasi, kemudian ada metode fisik, kemudian ada metode kimia. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yakni adalah metode oven kering. Di sini kalau kita lihat metode oven kering, dia dapat digunakan untuk seluruh hasil pertanian, kecuali yang mengandung senyawa volatil. Dan dia akan mengalami kerusakan komposisi pada pemanasan suhu 100 derajat Celcius selama 0,75 sampai 24 jam dan dilakukan juga pada tekanan 1 atmosfer. Di sini kita lihat ada macam-macamnya produk, kemudian kita lihat di sini ada temperatur yang dapat digunakan dalam oven keringnya tadi, gitu ya. Kemudian ini adalah waktunya seberapa lama. Jadi kan setiap bahan itu akan berbeda. Makanya di sini dituliskan selama 0,75 sampai 24 jam. Kalau di sini kita lihat contohnya, misalnya adalah keju. Ya. Keju kita masukkan dalam oven dengan temperatur 100 derajat Celcius, kemudian waktunya adalah 16,5 jam. Ini dalam jam ya. Atau misalnya susu, kalau susu kita lakukan dalam waktu 3 jam dengan oven temperaturnya adalah 100 derajat Celcius. Dan ini yang di sebelah kanan ini adalah oven keringnya. Oven kering. Kita masuk ke prosedurnya. Prosedur untuk yang pertama, pada oven kering ini kita harus memiliki suatu wadah. Wadah tersebut bisa berupa cawan kah gitu ya. Yang penting adalah ketika kita memasukkan cawan tersebut tidak rusak oleh panas. Bahannya bisa berupa nikel, porselen ya. Pokoknya intinya yang tidak rusak dalam panas. Jadi jangan gunakan wadah-wadah dari plastik dan lain sebagainya yang memang dia luruh dengan panas. Oke, wadah yang dikeringkan dalam oven 15 menit, tujuannya apa? Tujuannya adalah wadah tersebut tidak memiliki kadar air, jadi dia memang sengaja dikeringkan. Karena kan kalau misalnya kita baru membasuh gitu ya, atau mencuci wadah, kemudian kita taruh, nah siapa tahu kadar airnya masih ada. Jadi kita melakukan pengeringan dulu di dalam oven selama 15 menit. Kemudian masukkanlah wadah tersebut ke dalam desikator, kemudian dinginkan dan kita lakukan penimbangan untuk tahu berapa sih berat atau massa dari wadah tersebut. Kemudian timbang sampel, ini bisa range ya sekitar 2-5 gram. Kemudian dikeringkan dalam waktu 3 jam. Tentu untuk mengeringkannya ini tadi tergantung dari temperaturnya dan tergantung juga dari jenis bahan yang kita gunakan. Dinginkan dalam desikator dan kemudian bisa ditimbang. Panaskan lagi dalam oven sebesar 30 menit, selama 30 menit ya. Dinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang lagi. Perlakuan ini akan diulang-ulang hingga diperoleh berat konstan. Jadi indikatornya itu adalah ini. Selisih penimbangan berturut-turut adalah 0,2 mg. Kalau sudah sampai pada indikator ini, maka proses tersebut dapat di-stop.
Kita lanjutkan untuk menghitungnya gimana, karena ini adalah metode kuantitatif, maka kita harus ada yang namanya perhitungan. Kita lihat di sini kadar air atau persen WB ya, sama dengan B dikurangi C dibagi B dikurangi A kalikan 100%, di mana B itu adalah bobot cawan ditambah sampel awal tentu dalam gram, jadi satuannya sama, kemudian dikurangi dengan bobot cawan ditambah sampel konstan. Kemudian dibagi B, B juga adalah bobot cawan ditambah sampel awal, kemudian dikurangi dengan A yang merupakan bobot cawan tanpa adanya sampel. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa sih itu ya dari metode oven kering ini. Yang pertama, dia adalah memiliki kelebihan sangat sederhana. Yang kedua, tentu dia relatif cepat. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk sampel yang banyak. Jadi kalau sampel kalian banyak, maka gunakanlah metode oven kering ini. Karena memang di lab pun ada biasanya ya. Jadi dia sederhana, dikatakan sederhana juga karena tidak butuh banyak sekali peralatan yang lain. Kemudian dia juga relatif cepat. Karena waktu itu memang kita relatif, biaya juga kita relatif ya. Jadi kelebihan biaya dan waktu itu tergantung dari ketersediaan waktu kalian melakukan analisis. Kemudian kekurangannya adalah dapat terjadi dekomposisi selama pengeringan. Dekomposisi bahan ya setelah pengeringan. Kemudian kalau misalnya bahan-bahan tersebut mengandung senyawa volatil, maka yang terjadi adalah dia akan menguap. Sehingga kalau nanti misalnya mau melakukan melakukan senyawa-senyawa volatil untuk dianalisis, maka kalau sudah di kadar abu ya sudah hilang senyawa volatilnya tersebut. Oke, sekarang kita lihat untuk metode oven vakum, metode yang kedua dari metode pengeringan ya, drying method. Nah, dia oven vakum ini digunakan untuk bahan yang mengandung komponen-komponen yang mudah rusak pada suhu tinggi, atau dapat juga kita katakan bahan yang banyak mengandung gula. Kemudian dia dilakukan dengan prinsip mengurangi tekanan di dalam oven hingga 25-100 mm Hg. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya, metode oven vakum ini memiliki kelebihan pemanasan pada suhu rendah sehingga dia akan dapat mencegah dekomposisi pada sampel. Kemudian untuk kekurangannya, dia tidak dapat menganalisis sampel dalam jumlah banyak dibandingkan dengan metode oven kering tadi. Kalian lihat ini adalah gambar dari oven vakum, di mana di sampingnya ini ada tabung ya yang digunakan untuk untuk memberikan tekanan gitu ya, memberikan tekanan sehingga makanya namanya adalah oven vakum tadi. Ini kita lanjut untuk prosedurnya. Yang pertama adalah wadah dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 3 menit, kemudian harus didinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. Untuk tahu berapa sih jumlah wadah keringnya tadi ya, karena perhitungannya nanti akan sama seperti perhitungan pada oven kering tadi. Kemudian timbang sampel sekitar 2-5 gram dalam wadah yang telah diketahui beratnya tadi. Kemudian keringkan dalam oven vakum selama 6 jam dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Dengan tekanan sekitar plus minus 25 mmHg. Kemudian lakukan pengeringan sampel hingga diperoleh berat yang konstan. Oke, kita masuk ke metode destilasi.
Metode destilasi ini biasanya digunakan untuk bahan yang dia mengandung senyawa volatil. Contohnya senyawa volatil apa sih pada bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan jamu tradisional? Ya, rempah-rempah itu biasanya banyak senyawa volatilnya. Contohnya bunga cengkeh, kenanga, ya. Atau bisa juga dia digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung lemak. Pakai ada lemak, banyak lemak ya pada bahan pangan tersebut, maka kita gunakan metode destilasi ini. Metode destilasi ini tadi sudah saya katakan bahwa dia adalah metode yang digunakan untuk bahan-bahan yang kadar airnya rendah dan mengandung senyawa yang mudah menguap. Senyawa yang mudah menguap tadi itu adalah senyawa volatil yang saya contohkan misalnya pada rempah-rempah untuk pembuatan jamu tradisional, serta dia digunakan juga untuk bahan pangan yang mengandung kadar lemak yang banyak. Jenis pelarut yang digunakan di sini adalah toluen, silena, benzena, dan tetrakloretilenana. Kenapa sih kok digunakan pelarut-pelarut itu kok bukan air gitu ya? Karena memang metode destilasi ini kan menggunakan pembandingnya berupa air. Jadi pelarut yang digunakan itu haruslah pelarut yang memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada air. Sehingga nanti akan terbentuk adanya seperti pemisahan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini kita lihat untuk prosedurnya. Prosedur yang dilakukan adalah labu didih ya. Itu akan diisi oleh sampel misalnya 3-4 gram sampel untuk W-nya ya. Isi labu dengan solvent atau pelarutnya yakni toluen atau N-heksan, atau tadi ada pelarut-pelarut yang dia memiliki jumlah berat jenis yang lebih rendah daripada air tadi. Kemudian dihubungkan labu sterling bitwell dengan kondenser dan labu didih. Kemudian lakukan destilasi, kemudian baru baca jumlah berapa sih volumenya gitu ya, mililiter airnya berapa. Ini adalah labu sterling bitwell. Jadi kalau kalian gini, kemudian dia akan dihubungkan dengan labu yang lain dan di sebelah sini akan dihubungkan dengan labu yang lain gitu ya. Nanti contohnya ada di tadi yang di belakang. Yang di depan tadi ya, ada gambarnya di depan mengenai destilasi di awal slide-nya yang destilasi. Itu akan ada yang namanya labu bitwell, sterling bitwell ini, bentuknya seperti ini. Oke, saya lanjutkan untuk kelebihannya. Yang pertama adalah destilasi dengan memanaskan cairan sangat efektif dalam transfer panas. Kemudian dia juga akan menghilangkan air lebih cepat dan kerusakan oksidasinya akan lebih rendah. Kita masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungannya sendiri, persen kadar air diukur dengan volume disilat atau kita lambangkan sebagai V, kemudian kita bagi dengan jumlah sampel atau W. V-nya dalam miligram, W-nya dalam gram. Volumenya dalam mililiter, kemudian jumlah sampelnya dalam gram. Kemudian baru kita kalikan 100%. Ini tadi, ini labu bitwell sterlingnya, kemudian di sini akan dikasih labu lain yang digunakan untuk pelarut dan juga sampelnya. Kemudian di sini baru ada di atasnya lagi, baru nanti dihubungkan dengan pipa-pipa yang lain sehingga nanti akan ada di sini juga ada labu yang lain dan ada berupa pemanas.
Ini ada labu lain untuk menampung airnya tadi. Oke, kemudian kita masuk ke metode kimiawi atau titrasi Carl Fisher. Yang ini, gambar ini merupakan bentuk yang otomatis ya. Jadi dia alat titrasi Carl Fisher dalam bentuk yang otomatis. Kalau yang ini baru ini adalah yang manual. Jadi memang ruwet ini bentuknya. Untuk metode ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang kadar airnya relatif sangat rendah dan dia akan memberikan hasil yang error jika dipanaskan atau diberi perlakuan secara vakum, oven vakum tadi. Sehingga digunakanlah metode Carl Fisher ini. Prinsip analisis kadar air kalau menggunakan metode ini, yakni dengan cara reagen yang diberikan itu berupa iodin, sulfida, piridin, dan juga metanol. Masuk ke kadar abu ya, analisis kadar abu. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja sih yang perlu diketahui gitu ya. Apa sih kadar abu itu atau abu itu apa gitu ya. Abu itu adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran dari suatu bahan pangan. Ibaratnya kalau kalian melihat ada orang yang merokok atau kalian membakar kertas deh gitu ya. Membakar kertas. Nah, kemudian kalian lihat kertas tersebut dia akan berubah menjadi abu. Nah, sama seperti bahan pangan kita. Jadi ketika kita memanaskan, melakukan pembakaran pada bahan pangan gitu ya, maka dia akan menghasilkan abu yang berupa zat anorganik tadi. Tentunya kandungan abu dan komposisinya akan bergantung pada macam bahan dan cara pengolahannya. Biasanya sih ini juga bisa digunakan untuk penentuan konstituen mineral dalam bahan hasil pertanian, ya. Yang bisa digunakan dengan dua cara, yaitu penentuan abu total dan penentuan individu mineral. Namun di sini saya akan membahas mengenai kadar abunya saja. Kita lihat di sini untuk prosedurnya. Oke, sebelum masuk ke prosedur mungkin yang dibutuhkan dulu ya, alat-alat yang dibutuhkan dulu itu ada crus porcelain, kemudian ada timbangan, kemudian ada muffle furnace atau tanur itu, kemudian kompor listrik, kemudian ada oven, penjepit, dan juga spatula. Caranya yaitu dengan menyiapkan crus porcelain atau kayak berupa cawan gitu ya, ada tutupnya. Kemudian dia ditaruh di dalam sebuah tanur atau muffle furnace. Kemudian nanti dia didinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang untuk tahu berat dari crus porcelainnya. Kemudian baru kita timbang sampel sebanyak 3-5 gram dan taruh di dalam crus porcelain tadi, kemudian dibakar dalam pembakaran gas sampai asapnya itu hilang. Kemudian pengabuan akan dilakukan dengan 2 tahap di dalam muffle furnace tadi sampai didapat abu berwarna abu-abu pada suhu yang pertama sekitar 400 derajat Celcius atau pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Kemudian baru kita dinginkan dalam desikator, kemudian baru ditimbang kembali. Oke, kemudian kita lihat di sini sampel makanan ditimbang sebelum dan sesudah pengabuan untuk menentukan konsentrasi pada abu. Kalau kadar abu dapat dinyatakan dalam basis kering atau DB dan basis basah atau WB. Di
Ini kalau kalian lihat persen, cara menghitungnya adalah persen dari dry basis tadi, kalau yang dB, maka MAS, jadi kita lihat berat abunya kita bagi dengan M dry kalau dia merupakan berat kering atau tanpa air, kalikan dengan 100. Sementara kalau persen abu yang menggunakan basis basah, maka dia kita bagi antara berat abu kita bagi dengan berat basahnya, kalikan 100%. Ya, kita masuk ke analisis kadar garam atau NaCl ya. Kalau kita kandungan garam itu kan NaCl. Sebenarnya pada pangan alami ya, makanan-makanan alami itu juga mengandung yang namanya kadar garam tadi. Bukan cuman dari bahan pangan olahan. Ya. Kemudian analisis kandungan garam itu sebenarnya ada beberapa cara. Ada metode Mohr, kemudian ada metode Volhard. Cuman di sini yang saya berikan adalah yang metode Mohr. Kenapa kok saya berikan yang metode Mohr saja? Itu sebenarnya karena metode ini memang metode standar. Yang tentunya kalau udah standar itu biasanya dia berhubungan dengan waktunya yang relatif cepat dan biayanya pun relatif murah. Prinsipnya adalah sampelnya kering dalam pengabuan, sampel kering hasil pengabuan itu dapat langsung dititrasi dengan perak nitrat. Kemudian ion-ion perak akan mengendap sebagai perak klorida sampai ion klorida habis dan kelebihan perak diukur dengan melihat potasium kromatnya. Oke, kita masuk pada reaksi. Reaksi yang terjadi yakni adalah Ag plus ditambah Cl min, maka akan menjadi AgCl yang berupa endapan putih. Kalau di tabung ini adalah yang ini. Kemudian Ag plus ditambah CrO42- maka menjadi Ag2CrO4 yang warnanya adalah coklat kemerahan pada tabung yang di sebelah kanan kalian. Kemudian endapan putih pada putih perak klorida ya, endapan putihnya tadi akan terbentuk selama proses titrasi berlangsung dan dapat digunakan untuk indikator dari kalium kromat encer. Setelah semua ion kloridanya mengendap, maka kelebihan ion Ag+ pada saat titik akhir titrasi akan dicapai dan akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan coklat merah tadi, Ag2CrO4. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka itu merupakan titik akhir dari reaksi tadi, titrasi, dan akan dapat diamati hasilnya. Kita masuk ke perhitungannya. Untuk menghitungnya, yakni dengan cara menggunakan persen garam atau NaCl, caranya adalah dengan cara mengalikan. Ya. Jadi dikalikan antara T kali M kali 5,84, kemudian kita bagi dengan W, di mana T-nya ini adalah titernya, kemudian M itu adalah molaritas dari AgNO3-nya, atau perak nitrat tadi. Kemudian kita kalikan dengan 5,84 yang merupakan konstanta, kemudian kita bagi dengan beratnya sampel. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan apabila ada pertanyaan dari materi kadar air, analisa kadar air, kadar abu, dan juga kadar garam, maka silahkan
boleh chat ke WA saya. Terima kasih, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Anda atau mungkin ada kesalahan dari penjelasan saya, maka silakan eh, hubungi saya untuk pertanyaan ataupun mungkin untuk klarifikasi dari pernyataan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.